Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Septian sebagai mahasiswa BINUS jurusan manajemen bisnis, dan ini bisa perkenalkan diri. Ya, saya Muhammad Fahri Palevi, cukup dipanggil saja dengan Fahri. Nah, untuk wawancara kali ini kita akan membahas tentang sampah makanan Sampah atau makanan. food waste kalau Food waste, orang ya. sekarang bilangnya. Oke. Sebelumnya Mas Fahri, ketika mendengar istilah sampah makanan, apa yang pertama kali terlintas di benak Mas Fahri? Yang pasti ketika mendengar sampah panganan itu berarti bekas makanan yang sudah kita kita sumbang lah untuk menjadi sampah. Jadi banyak hal yang terbersih tuh terkait sampah makanan tuh banyak. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan sampah makanan itu kita Manajemen. bukan manajemen, kita kelola dengan baik gitu. Jadi kalau misalkan sebisa mungkin tidak ada sampah makanan yang tersisa gitu. Seperti sampah-sampah sisa makanan begitu ya? Iya, sampah-sampah sisa makanan. Oke. Selanjutnya, menurut Mas Fahri, apa hubungan antara makanan yang kita buang dengan isu kelaparan yang saat ini sedang terjadi begitu? Oke, baik. Untuk isu kelaparan dan sampah makanan ini ada korelasinya. Karena ketika menjadi sampah makanan, artinya banyak makanan yang terbuang daripada makanan-makanan yang kita makan. Akhirnya makanan-makanan kita tidak dikelola dengan baik, dan manajemen kita makan tuh jangan sampai bagaimana supaya tidak menjadi sampah. Artinya kita makanlah yang cukup gitu. Nah, kalau misalkan kalau bisa jangan sampai sisa sih. Nah, kalau bisa kita berbagi. Iya, hitung-hitung amal juga. Nah, itu biar agar tidak menjadi sampah. Benar, sampah yang mana nanti bisa merusak lingkungan ya. Betul. Karena kan sampah mengeluarkan gas metana yang bisa merusak atmosfer kita. Iya, betul, setuju. Selanjutnya adalah, jadi PBB kan punya program bernama SDG 12 ya Mas, tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab atas sampah makanan. Menurut Mas Fahri, bagaimana perilaku kita ketika membuang makanan berkaitan dengan tanggung jawab tersebut, Mas? Oh, baik. Kalau misalkan terkait dengan membuang makanannya, kalau bisa dalam pengelolaannya itu baik ya, semua sampah sebenarnya harus pengelolaan dengan baik. Namun kalau untuk ada perhatian khusus nih terkait sampah makanan, karena sampah makanan kan berasal dari kita. Kayak misalkan tulang atau bagaimana, jangan sampai yang namanya sampah itu tidak dikelola dengan baik dan asal buang dan akhirnya menjadi penyakit nantinya. Nah, artinya kita juga harus memiliki perhatian khusus terhadap sampah makanan ini agar bisa dikelola. Terus kemudian bagaimana caranya kita memiliki, khususnya di Indonesia ya, karena sampai saat ini di Indonesia ini terkait sampah-sampah ini, mohon maaf, masih belum bisa dikelola dengan baik. Artinya pemisahan-pemisahannya tuh atau pemecahan masalahnya belum terrealisasi dengan baik dan masih terkumpul dari satu tempat gitu. Artinya pengelolanya ketika ada sampah plastik, ada sampah makanan, ada sampah B3, nah ini masih jadi campur baur kan. Kalau bisa sih dipisah-pisah. Nah, nantinya mungkin ya ke depannya kalau misalkan kita memiliki tempat pengelolaan sampah yang baik, ini akan menjadi achievement buat kita. Iya, achievement untuk Indonesia, karena selama ini kita lihat lah sampah-sampah itu masih menjadi satu dan pengelolaannya kurang baik. Iya, benar. Mungkin dengan adanya dari peraturan ya, SGD dari 12 dari PBB ini, mungkin aturan baru atau dasar kita dalam menjalani bagaimana pengelolaan sampah makanan tersebut gitu. Oke. Selanjutnya, selain soal perut dan kemanusiaan, apa dampak lingkungan yang Anda ketahui dari sampah makanan yang telah menumpuk? Dampak lingkungannya bagaimana? Dampak lingkungan. Berarti yang Anda ketahui saja. Iya, baik. Kalau misalkan dampak lingkungan, pastinya ya lingkungan tersebut
jika terjadi dampak sampah dari makanan ini, pertama makanan pasti akan terbuang dan sia-sia. Kedua, akan banyak penyakit yang akan timbul dari sampah makanan tersebut jika tidak ada pengelolaan dengan baik. Karena sampah makanan yang bukan fermentasi ya, artinya ketika membusuk gitu ya, membusuk dan itu tidak dikelola dengan baik, dan itu akan bercampur-campur dengan makanan yang berbagai macam zat. Nah, itu akan dikhawatirkan menimbulkan penyakit-penyakit baru yang tidak kita ketahui gitu sebelumnya. Oke. Udah cukup. Selanjutnya ini pertanyaan tentang kebiasaan praktik 3R. Ya. Reduce, recycle, and reuse. Reduce, recycle. Terbalik. Betul. Apa yang paling sering membuat kita untuk membeli atau memasak makanan yang lebih dari yang dibutuhkan? Maksudnya kayak kenapa sih yang membuat kita itu memasak atau membeli dari yang apa yang kita butuhkan? Alasan sampean apa biasanya? Alasannya pertama, agar makanan-makanan tersebut mungkin bisa diawetkan dan bisa dimakan di kemudian hari. Nah, terus kemudian intinya mah kayak cepat saji tapi masih bisa dimakan berulang gitu kan, demikian kan. Nah, untuk alasannya sih ya pertama mungkin jauh lebih hemat mungkin. Nah, jauh lebih hemat. Terus kemudian tidak susah memasaknya, artinya kita hanya cukup menghangatkan atau memanaskan lah ya, terus menggoreng ulang. Terus untuk hal lainnya mungkin menurut saya cukup signifikan ya karena hemat tersebut lah. Jadi dampak ke lingkungan atau sampah yang akan ditimbulkan itu nggak akan terlalu banyak. Udah. Oke, selanjutnya Mas. Bagaimana cara kita agar lebih bijak dalam merencanakan belanja dan porsi makan, Mas? Merencanakan. Jadi ini nih, kita membeli makanan di supermarket. Misal ini untuk satu minggu atau untuk cukup 1 bulan begitu. Itu bagaimana? Menurut Mas Fahri perencanaannya bagaimana? Oke, baik. Kalau misalkan dari saya sendiri ya, baik itu dari buah-buahan, makanan apapun itu yang sehari-hari, perencanaannya itu pastinya setiap harinya kita harus melis dulu nih kebutuhan dalam mingguan. Nah, biasanya saya tuh mingguan. Jadi kalau misalkan minggu ini saya mau makan apa nih. Nah, kalau bisa ketika kita beli itu tidak yang mubazir, artinya kita beli dalam seminggu tapi tidak awet, artinya baru beli sekarang tapi besok sudah basi atau tidak bisa digunakan besok hari gitu. Jadi saya kira-kira nih bisa bahan-bahan yang bisa ditaruh di kulkas, di freezer, dan itu bisa dimasak. Nah, ini menurut saya juga bisa menjadi penghematan juga buat saya karena dalam 1 minggu itu dapat direncanakan. Nah, terus kalau lainnya mungkin kalau menurut saya lainnya dari perencanaan dalam mingguan itu kayak bulanan bisa aja tapi sulit ya, cukup sulit. Berarti untuk kebutuhan tergantung kebutuhan ya. Berarti nggak mesti 1 minggu seperti ini, 1 bulan seperti tergantung kebutuhannya aja gitu. Oke, udah cukup Mas. Menurut Mas, jika ada sisa makanan, biasanya diapakan selama ini ya? Apakah langsung dibuang, disimpan, atau bisa diolah lagi gitu? Sisa makanan? Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya tidak menaruh sisa makanan. Mantap sekali. Ya, memang karena gini Mas Agoy, Mas Yoga, Mas Etiat. Jadi makanya kita tuh harus ada manajemen pengelolaan bagaimana agar tidak terjadi sisa-sisa makanan ini, dan ini kan akan menjadi timbul penyakit. Artinya kalau misalkan kita kayak ini loh, kita membuang sampah makanan. Nah, ketika artinya petugas kebersihannya itu datangnya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Artinya ini kan akan menjadi tumpukan-tumpukan yang busuk yang artinya akan ada lalat-lalat dan lain sebagainya. Ini kan menimbulkan penyakit. Dan jadi menurut saya kalau saya sendiri itu tidak pernah membuang tidak pernah menyisakan makanan gitu. Menurut sampean, menurut Mas Fahri, apakah ada ide kreatif untuk tidak menyisakan makanan
Atau kalau semisal ini ada sisa makanan itu kita malas untuk membuangnya itu, atau enggak kita agak urus lah gitu. Oke, baik. Berarti selama ini atau tidak selama ini Mas Fahri memang tidak pernah ada sama makanannya gitu. Iya. Ide kreatif atau apa gitu. Kalau menurut saya ide ya, daripada menjadi sisa makanan yang hal yang mubazir, artinya kalau misalkan memang sampah makanan ini tidak layak, artinya gini, sampah makanan kan berbagai macam jenis lah artinya gitu ya. Tapi menurut saya ide kreatif yang timbul itu seperti ini Mas. Kita tahu ada ulat apa sih namanya itu, ulat yang pemangkat sampah-sampah seperti itu. Nah itu sebenarnya itu cukup bagus ya. Artinya ulat tersebut jika misalkan kita butuhkan, kita menyisakan makanan, kita bisa kasih ke ulat tersebut dan ulat tersebut memakannya, dan ulat tersebut akan menjadi pakan ayam juga sih sebenarnya. Artinya saya lupa itu nama ulatnya ada pokoknya. Yang warnanya hitam kan ya. Nggak hitam sih, coklat. Coklat. Nah itu budidayanya sebenarnya sudah maggot. Maggot ya. Jadi budidayanya itu kan sudah ada ya maggot ini, budidaya maggot. Artinya kita bisa nih menggunakan maggot untuk sisa makanan ya. Kalau bisa sih jangan sampai menjadi sisa, karena kan tidak baik, mubazir pertama gitu. Nah terus kemudian dari maggot tersebut, kalau misalkan sudah terlalu gemuk atau apa, ini bisa dijadi pakan ayam. Iya, benar. Nah ini artinya win-win solution. Jadi tidak jadi sampah tapi jadi solusi baru gitu. Mas Fahri pernah dengar ide food bank? Food bank? Belum pernah. Food banknya dalam apa dulu misalkan? Jadi ada tempat di mana warga itu bisa menempatkan makanan di situ gitu. Jadi ya kayak semacam kulkas begini, cuman itu dia siapapun yang mau naruh, siapapun yang mau ngambil. Iya, istilahnya baru. Iya, baru. Istilahnya baru. Mungkin kalau misalkan yang saya temukan adalah ketika contohnya nih, setiap hari Jumat itu kan ada yang namanya Jumat Berkah, kan. Jumat Berkah itu di masjid saya itu selalu menyediakan makanan, Mas. Gitu. Jadi para warga yang ingin menyumbangkan makanannya kan, karena Jumat Berkah ini kan siapapun boleh ambil gitu kan. Artinya kita tidak bisa memilih ini harus ini. Nah, ini siapapun boleh nyumbang, siapapun boleh ngambil. Gitu. Jadi food bank ini istilah baru, tapi istilah saya Jumat Berkah. Jumat Berkah, mantap sekali. Selain tidak menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan, kita juga mendapatkan berkah. Nah, betul. Pahala atas apa yang kita amalkan. Benar sekali. Betul. Selanjutnya sebentar Mas. Jikalau di suatu lembaga masyarakat terdapat pelatihan gratis tentang keterampilan pengelolaan sisa makanan, hal apa yang ingin Mas Fahri pelajari dari situ gitu? Kalau misal ada pelatihan, gratis gitu. Itu saya mungkin excited ya, karena dari pengelolaan tersebut kan kita dapat belajar gitu ya, ilmu baru yang kita pelajari. Artinya kalau misalkan di lingkungan kita belum ada pengelolaan sampah yang baik terkait sisa makanan, ini akan menjadi nilai positif nih bagi warga-warga yang tadinya buang sampahnya terlalu banyak terkait makanan. Ternyata pas lagi dikasih pelatihan tersebut, dia bisa mengurangi sampah makanan tersebut gitu. Ya itu Oke. bagus lah. Bagus. Oke. Mas Fahri pernah ke pasar kan? Sering. Mas Fahri tahu nggak kalau ada tempat di mana ada pedagang pasar itu yang memang membuang sisa-sisa buah atau sayur atau ikan atau apa yang telah busuk itu? Pernah lihat nggak? Pernah. Apakah Mas Fahri itu mau nggak membeli produk-produk yang seperti itu gitu?
yang terkait sisa makanan. Iya, enggak bukan sisa, tapi kayak sisa tidak iya, yang terjual. iya. Barang yang tidak terjual. Tidak terjual. Minat nggak Anda, Mas Fahri? Jika kalau POV saya sebagai seorang pengusaha ya, Iya, saya akan tertarik, Mas. tertarik. Kali Tertarik. dijual kembali. Iya, dijual kembali. Oke, oke. Iya, tetap tertarik. Oke, masuk akal. Boleh, boleh. Iya. Selanjutnya, ya, ketika Mas Fahri melihat hal tersebut ya, Iya. terus wah ini nggak bisa dilanjutin ini. Ada kayak sampah-sampah. Misal Mas Fahri nggak setuju ini. Apa yang Mas Fahri katakan kepada pedagang-pedagang tersebut ketika mereka membuang sisa dagangannya begitu saja? Oh. Atau pengen menegurnya, jangan dibuang, saya beli aja, begitu apa gimana? Oh, mungkin dengan cara edukasi. Edukasi kepada para pedagang yang khususnya nih dia membuang sampah-sampah sisaan ya, bukan berarti bekas ya, sisaan daripada dagangannya. Nah, kita edukasi nih bagaimana caranya agar nanti yang sampah yang mungkin masih bukan sampah ya jadinya sisa yang masih layak ini dapat kita filter gitu. Nah, misalkan tidak layak, oke, bisa kita buang, artinya kan meminimalisir daripada sisa barang dagangannya mereka untuk bisa mungkin dijual kembali dan dengan cara yang pastinya inilah positif gitu. Oke, sudah itu aja sih Mas. Pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih atas wawancara pada hari ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.